Memasuki ajaran baru 2020, siswa Sekolah Dasar 1 Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, merindukan suasana belajar di sekolah. Sejak COVID-19 menerpa Indonesia, bahkan mata rantainya telah menelan ribuan jiwa, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan untuk memutus rantai. Bahkan pemerintah bergotong royong untuk segera menuntaskan pandemi yang telah meresahkan masyarakat tersebut, hingga berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Selain itu, pandemik ini juga berdampak pada satuan pendidikan siswa, disebabkan harus belajar dari rumah sejak 3 bulan terakhir menggunakan metode daring sesuai dengan surat edaran kementerian. Kerinduan akan belajar di sekolah banyak diimpikan siswa, salah satunya siswa Sekolah Dasar SD 1 Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu. Andika, siswa SD 1 Purajaya mengatakan, jika keadaan seperti ini terus kurang pembelajarannya. Saat akan masuk ke sekolah menengah pertama, kurang memahami dan mungkin harus mengulang kembali ke sekolah dasar. Dia mengharapkan agar virus corona ini dapat segera hilang dari Indonesia karena keinginannya untuk dapat kembali belajar di sekolah seperti biasa, bertatap muka, dan berkumpul bersama teman-teman. Namun karena COVID-19 semua terbatas dan seluruh aktivitas harus menjaga jarak untuk memutus rantai pandemi global tersebut. Menurutnya, belajar dalam jaringan cukup sulit, disebabkan jika anak-anak tidak memiliki telepon seluler, maka tidak bisa belajar melalui online dan keterbatasan jaringan juga menjadi kendala sejumlah siswa. Baru ngasih tahu jadwal sih, sama kayak ngumpul-ngumpulin kakak, akte kelahiran. Kalau seperti itu terus, kurang juga belajarnya, ntar nggak masuk. Kalau misalkan ntar langsung SMP, belum dari SD-nya, belum bisa sih ya di SMP-nya, jadinya mungkin harus pulang. Kangen nggak masa-masa sekolah seperti ini? Kangen. Udah 3 bulan. Ya enak aja gitu bareng teman-teman, bisa main bersama. Kalau sekarang masih belum bisa main ya, masih jaga jarak sama cuci tangan juga. Jadi sistem belajarnya sulit nggak kalau dari internet atau dari daring? Lumayan sulit. Sulitnya kalau misalkan bagi anak-anak yang belum punya internet atau HP, itu belum bisa belajar lewat online. Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat, Ahmad Syukri, menjelaskan pemerintah memberikan waktu selama 3 hari untuk satuan pendidikan baik siswa TK, SD, maupun SMP untuk pengenalan anak-anaknya. Untuk kelas 1 SD maupun SMP agar dapat memperkenalkan diri kepada wali kelas maupun membagi ruang kelas. Juga guru menyampaikan kepada siswa sistem pembelajaran selama pandemik, yakni melalui jaringan dan turut memberi pemahaman akan bahaya COVID-19. Pemerintah juga memberikan himbauan kepada Dewan Guru selama 3 hari pada tanggal 13 hingga 16 Juli 2020 di masa ajaran baru untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan SOP yang telah dilayangkan. Sehingga setiap sekolah diwajibkan untuk menyiapkan alat pengukur suhu, tempat mencuci tangan, dan setiap guru dan siswa harus menggunakan masker serta menjaga jarak. Siswa juga memasuki kelas harus mengikuti SOP dengan batas maksimal 18 orang. Sesuai dengan edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa tanggal 13 Juli ini dimulainya tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, untuk Dinas Pendidikan dan Kabupaten Lampung Barat memberikan waktu selama 3 hari kepada seluruh satuan pendidikan, baik itu TK, SD maupun SMP, untuk pengenalan anak-anaknya di sekolah. Misalnya yang kelas 1 SD, dia berbagi kelas, kemudian wali kelas, kemudian yang kelas 7 juga seperti itu, berbagi kelas, wali kelasnya, kemudian guru-gurunya menyampaikan kepada murid yang baru, baik itu kelas yang baru maupun yang lama, bahwa sistem pendidikan kita atau cara belajar kita setelah selama 3 hari ini, mulai dari tanggal 16 itu, kita akan melaksanakan sistem belajar melalui jaringan. Kemudian kami sarankan kepada seluruh guru, kemudian kepala sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah kita buat SOP-nya. Standar SOP sudah kita buat, jadi masing-masing sekolah
menyiapkan alat pengukur suhu, kemudian alat cuci tangan, kemudian di kelas anak-anak diatur maksimal satu kelas berisi 18 orang. Sementara Kepsek SD 1 Purajaya Dewi Suryani mengungkapkan di ajaran baru 2020-2021, pihak sekolah melaksanakan pembelajaran dengan standar operasional COVID-19, di mana siswa diajarkan pada kebiasaan baru dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan memeriksa suhu tubuh untuk memastikan hal yang tidak diinginkan. Sekolah juga telah membentuk ruang kelas sedemikian rupa sesuai dengan SOP maksimal 18 orang. Namun SD 1 Purajaya memberlakukan 4 sesi bagi siswa masuk ruang kelas dengan maksimal 10 orang. Ajaran baru 2020-2021 ini kita melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan standar operasional pelayanan COVID-19, yang mana kita ada pembiasaan baru, yaitu anak-anak yang harus wajib menggunakan masker, kemudian wajib cuci tangan, kemudian lagi periksa suhu badan. Nah, setelah itu baru anak-anak diperbolehkan masuk ke dalam kelas masing-masing, yang mana kelasnya juga sudah dibentuk sedemikian rupa tempat duduk tidak boleh lebih dari 18 maksimal. Tapi teman-teman guru memang sudah mengkondisikan bahwa siswa di kelas itu hanya ada 5 orang saja. Dan jumlah siswa yang semuanya misalnya ada yang 40, ada yang 50, itu dibuat sesi gitu. Jadi misalnya kalau A, B, C ada 10 orang, itu sesinya misalnya jam 7.30, kemudian lagi yang selanjutnya, nomor selanjutnya itu akan masuk pada jam berikutnya yang sudah ditentukan oleh guru kelas masing-masing. Nah, pembiasaan-pembiasaan ini yang harus terus kita budayakan, kita sampaikan kepada orang tua dan kepada siswa, karena ternyata masih ada beberapa siswa dan orang tua yang masih belum disiplin menggunakan masker terutama. Nah, itu yang merupakan tantangan terbaru buat teman-teman guru, memberikan pemahaman tentang COVID-19, kemudian lagi pemahaman bagaimana pentingnya kita sekarang membudayakan cuci tangan dan lagi menggunakan masker setiap saat. Jangan sampai anak-anak tidak menggunakan masker. Dari Lampung Barat, Safri melaporkan.